Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Setelah upacara pendirian wilayah kebakaran tak berujung berhasil diadakan di kota Yandi, Xiao Yan mulai memerintahkan orang-orang kuatnya untuk mendaftarkan secara besar-besaran semua prajurit yang datang untuk melapor, yaitu para prajurit di atas alam tertinggi, mengeluarkan medali status Giok. Ya, kartu identitas Giok, ini adalah senjata spiritual tingkat rendah yang mirip dengan kartu nilai spiritual yang digunakan oleh siswa di Beichang Lingyuan. Sebagai senjata spiritual tingkat rendah, itu terikat pada pemiliknya satu ke satu dan tidak dapat diganti. Setiap token Giok memiliki nomor tertentu dan diukir dengan informasi spesifik pemiliknya. Pada saat yang sama, juga dapat mencatat poin yang diperoleh setiap orang. Melalui poin tersebut, pemilik dapat menukar kekuatan domain api tak berujung dengan teknik, rahasia spiritual, ramuan, dan bahkan senjata spiritual, Del. Pada bulan sebelumnya, transaksi pertama antara wilayah api tak berujung dan suku Juling terjadi. Wilayah api tak berujung segera memesan sejumlah besar token Giok identitas dari suku Juling, dan suku Juling dengan mudah mengirimkannya tepat waktu sebulan kemudian, barang-barang. Domain api tak berujung berencana untuk mengeluarkan tag Giok identitas kepada setiap prajurit di benua api merah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, membawa seluruh benua api merah ke dalam sistem ini. Yan Jin telah mempraktikkan pemurnian pengobatan selama jangka waktu tertentu di klan pengumpul roh. Meskipun dia baru saja memasuki ranah ahli senjata spiritual yang sebanding dengan tertinggi bumi, Xiao Yan bermaksud untuk membiarkan dia memimpin dalam menyiapkan miliknya, departemen pemurnian senjatanya sendiri di wilayah api tak berujung. Miliaran kartu identitas Giok di masa depan juga akan menjadi pesanan pertama untuk departemen ini. Tentu saja, sebelum Yan Jin dewasa, Xiao Yan akan mempekerjakan beberapa ahli senjata spiritual dari klan pengumpul untuk menjaga wilayah api tak berujung. Setelah penyelesaian awal operasi pendaftaran skala besar, wilayah kebakaran tak berujung mulai membubarkan dan mengatur ulang semua kekuatan dan prajurit di wilayah tersebut dalam skala besar. Selain merekrut semua pusat kekuatan tertinggi di bumi dan pusat kekuatan tertinggi di surga untuk bergegas ke kota Yandi untuk mengabdi, 7 pasukan elit yang mengandalkan 7 kekuatan besar sebelumnya akan direorganisasi menjadi pasukan elit milik alam api tak berujung menjadi komponen utama tentara. Beberapa master hebat formasi spiritual dari klan naga sejati dan klan piton penelan langit berwarna-warni membantu wilayah api tak berujung membangun formasi spiritual super teleportasi lintas benua yang secara langsung mengarah ke pasukan sekutu. Setelah misi selesai, mereka akan tinggal di wilayah api tak berujung dan bekerja sama dengan nyonya wilayah api tak berujung, Kusuner, untuk memimpin dalam mendirikan departemen formasi spiritual mereka sendiri layak memasuki ranah master formasi spiritual utama. 3 bulan kemudian, dengan selesainya reorganisasi pasukan di bawah komando wilayah api tak berujung, orang-orang di wilayah tersebut menjadi damai. Mulai saat ini, benua api merah telah benar-benar jatuh ke tangan api tak berujung wilayah. Era wilayah api tak berujung telah tiba. Sekutu 9 arah yang diundang oleh 12 ahli tingkat kaisar mulai kembali satu demi satu setelah tinggal di benua Qian selama hampir 5 bulan, membawa ramuan yang diberikan oleh Kaisar Yan. Ziyan memimpin klan naga sejati, Xiao Jiu memimpin istana Dewa Petir, dan Dan Jing memimpin Xiao Xuan untuk merekrut lebih dari 100 pembunuh iblis tingkat menengah dan tinggi dari istana Dakian wilayah api tak berujung untuk dilayani. Separuh lainnya memilih untuk kembali ke benua Jurang Suci. Adapun orang-orang kuat dari klan piton penelan langit berwarna-warni, selain membiarkan lebih dari 100 anggota keluarga langsung Medusa tinggal, Xiao Yan juga mengirim 6 tetua tertinggi surgawi dan sejumlah besar orang-orang kuat tertinggi bumi kembali ke langit, menelan benua. Lagi pula, hanya ada 30 atau 40 kekuatan surgawi yang kuat di klan piton penelan langit berwarna-warni. Xiao Yan mencegat 6 dari mereka sekaligus, yang sebenarnya tidak bagus, jadi dia harus kembali. Setelah wilayah api tak berujung sepenuhnya memilah kekuatan benua api merah, kekuatannya sendiri tiba-tiba meluas ke tingkat yang cukup mengejutkan. Ada 12 penguasa surgawi di antara 7 kekuatan utama. Pemimpin sekte yang bereinkarnasi sudah mati, tetapi masih ada abadi yang tidak memiliki cinta. Pada tahap awal, Xie Wuyu berada di tahap akhir dari 10 produk spiritual. Ada 3 guru spiritual yang berkultivasi dalam pengasingan di pegunungan benua Qian, dan salah satunya adalah guru abadi tahap awal.
Leluhur Xuanhua, yang berasal dari benua roh iblis dan secara spontan datang mencari perlindungan kepada Yang Mulia Kaisar Yan. Kaisar Yan, Xiao Xuan dan 9 kaisar lainnya, serta Liu Meier yang bergantung pada Medusa, 11 produk spiritual, dan 3 pembunuh iblis tingkat tinggi yang kekuatannya adalah surga spiritual tertinggi. Keempat binatang itu adalah 4 makhluk abadi yang kuat. 7 makhluk abadi, 27 makhluk spiritual, total 34 kekuatan tertinggi surgawi. Aspek pribadi yang tertinggi dan berkuasa di muka bumi. Selain lebih dari 100 kekuatan tertinggi bumi yang direkrut oleh 9 kaisar, masih ada lebih dari 1000 kekuatan tertinggi bumi di benua Qian, dengan total lebih dari 1100. Ada banyak sekali orang kuat di alam tertinggi, dan elit mereka dipilih dan dimasukkan ke dalam tentara langsung di bawah wilayah api tak berujung. Saat ini, hanya ada 7 juta master formasi pertempuran tingkat di pasukan wilayah api tak berujung, dan tidak ada orang yang bisa menandingi kekuatan tertinggi surgawi. Di masa depan, manajemen puncak wilayah api tak berujung akan memilih kesempatan untuk melatihnya sendiri atau mengundang master formasi pertempuran 1000 pola dari luar. Setelah menyaksikan 9 sekutu kembali langsung ke pasukan masing-masing melalui formasi spiritual super teleportasi, benua Qian, yang telah hidup selama setengah tahun, juga menjadi sunyi senyap pekerjaan manajemen puncak Endless Fire Domain. Xiao Yan dan Xiao Xuan diam-diam meninggalkan wilayah api tak berujung. Bersama dengan lebih dari 50 pembunuh iblis yang tidak mau tinggal di wilayah api tak berujung, mereka bergegas ke benua jurang suci pesawat naga dari jurang suci. Benua bergerak ke sekitar domain api tak berujung. Di satu sisi, itu harus benar-benar berlabuh dan ditempatkan di bawah perlindungan ketat dari wilayah api tak berujung, sehingga pasukan jahat dari luar wilayah hanya dapat melakukan kontak dengan 2 pesawat yang lebih rendah ini setelah menerobos wilayah api tak berujung. Di sisi lain, ini sepenuhnya menghubungkan 2 bidang besar dengan dunia luas dan meningkatkan tingkat kekuatan kedua bidang tersebut. Dan di masa depan, para jenius dari alam bawah yang mematahkan belenggu alam rendah di 2 alam ini, yaitu orang-orang yang naik, akan langsung memasuki alam api yang tak ada habisnya, bukannya jatuh ke tempat tertentu di dunia yang luas, melalui jalur pesawat yang sangat berbahaya dan ruang hampa yang tak berujung. 2 bulan kemudian, Xiao Yan, yang telah berhasil menambatkan pesawat Doupo dan pesawat naga putih ke alam api tak berujung, tidak terburu-buru untuk sepenuhnya menghubungkan kedua pesawat tersebut dengan dunia naga. Seorang master hebat dari formasi spiritual abadi dari klan pergi ke benua Beichang. Ada seorang teman lama di sana. Xiao Yan berjanji padanya saat dia meninggalkan benua Beichang. Sekarang saatnya memberi kejutan pada teman lama itu. Benua Beichang, Akademi Spiritual Beichang. Ini adalah daratan luas tanpa ujung sejauh mata memandang. Ada banyak ruang budidaya menjulang tinggi yang menjulang dari tanah, dan sesekali ada air terjun seperti Bima Sakti yang jatuh dari pegunungan, dan ada pemandangan megah di antara tanaman hijau subur. Pemandangan yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah patung batu besar yang berdiri di tengah halaman spiritual. Patung batu itu tingginya puluhan ribu kaki dan tampak seperti burung dewa dengan sayap terbentang. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, beberapa aliran cahaya yang kuat melintas di langit tak berawan, langsung menuju ke bagian terdalam dari halaman spiritual. Sepertinya beberapa tetua Tianxi di halaman spiritual, kan? Sepertinya dekan juga ada di sana. His, lihat, 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 sepertinya Lord Beiming Longkun. Kenapa dia bahkan tidak bisa terhubung dengan Zhen Yuan yang telah tidur nyenyak di halaman spiritual? Master Spirit Beast juga mengikuti. Dikatakan bahwa Master Beiming Longkun telah memasuki alam legendaris bumi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan tertinggi mengambil tindakan. Benar-benar jahat. Setelah pintu ditutup, semua pejabat senior Akademi Spiritual muncul. Di platform batu raksasa, beberapa siswa master yang berada di puncak peringkat jiwa berencana untuk berkompetisi di sini, tetapi mau tak mau mereka merasa khawatir dengan momentum besar di langit. Di istana kuno yang megah, 8 pejabat senior Beichang Lingyuan sedang duduk tegak. Di seberangnya juga terdapat beberapa sosok yang duduk tegak, namun postur duduk ketiga sosok tersebut relatif lebih nyaman. Yang mulia, Kaisar Yan, saya mendengar bahwa Anda membuka wilayah api tak berujung di benua Qian di ujung utara setengah tahun yang lalu. Ini benar-benar kesalahan Akademi Spiritual Beichang sehingga kami tidak dapat datang untuk memberi selamat kepada Anda. Sebagai anggota paling senior dari Akademi Spiritual Beichang, yang perkasa,
kekuatan tertinggi bumi Beiming Longkun, menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh kepada pemuda tampan berpakaian hitam dengan tanda api cemerlang di antara alisnya yang merupakan pemimpin dari 3 sosok di seberangnya dan dikatakan, "Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Pada saat itu, semua yang ada di wilayah api tak berujung kami hanyalah permulaan, jadi kami tidak mengirimkan undangan besar-besaran ke dunia luar selama perayaan pendirian. Hanya beberapa sekutu dekat yang maju ke depan, untuk menyambut kami." Pemuda tampan itu melambaikan tangannya. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Tetapi Anda cukup mendapat informasi. Bahkan kekuatan yang telah membangun kehadiran saya di ujung utara mengetahuinya pasukan di dunia tidak tahu tentang wilayah api tak berujung dan kaisar apiku. Haha, dalam hal kekuatan, Akademi Spiritual Beichang kami mungkin hanya dianggap kelas 2 di dunia, tetapi dalam hal kesejahteraan diberitahu, faksi Beichang kita pasti bisa menduduki peringkat pertama. Bahkan beberapa kekuatan super mungkin tidak memiliki informasi sebaik saya, Beichang. Ya, selama ribuan tahun, Akademi Spiritual Beichang telah bekerja tanpa lelah untuk melatih generasi siswanya. Lulusan ini seperti benih yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia, hari demi hari, tahun demi tahun. Bisa dibilang, mereka semua adalah mata dan telinga Akademi Spiritual Beichang. Bailong, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya melangkah ke ranah tertinggi kelas 5, tetapi juga menjadi wakil presiden Akademi Spiritual Beichang. Kamu benar-benar diperlakukan dengan kekaguman setelah 3 hari berpisah. Lihat dua sosok berjubah putih yang duduk di sisi kiri Beiming Longkun adalah siswa kelas 5 tertinggi. Setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, dia telah naik ke kelas 1. Itu karena Lord Beiming mempercayai saya sehingga saya membiarkan Anda menjadi wakil presiden Akademi Spiritual ini. Mengenai kecepatan promosi, Yang Mulia Yandi luar biasa. Setelah 3 tahun, dia benar-benar melangkah dari kelas 8 tertinggi ke dunia nyata, dari yang tertinggi surgawi. Ini jika bakat kultivasi yang menakutkan menyebar, saya khawatir itu akan mengejutkan seluruh dunia. Naga putih tertinggi tersenyum ramah. Anggota yang awalnya baik hati dan sah ini berada di Akademi Spiritual Beichang setelah melarikan diri dari istana naga iblis yang hampir seperti setan. Lingkungan yang santai ini seperti bebek ke air. Aku baru saja membangun kembali kekuatan spiritualku, itu tidak masuk hitungan. Bailong, coba tebak apa alasan kunjungan mendadakku ke Akademi Spiritual Beichang kali ini. Aku tidak tahu tentang Bailong. Tidak mungkin datang ke sini demi Bailong. Jawab naga putih tertinggi dengan jujur. Kebetulan sekali, aku di sini hanya untukmu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kampung halamanmu telah secara resmi dipulihkan oleh domain api tak berujung milikku. Kamu dapat kembali dan melihatnya ketika kamu punya waktu. Berkata sambil tersenyum tipis. Hah, naga putih tertinggi tiba-tiba berdiri. Wajah aslinya yang tenang sekarang menjadi sangat merah, dan suaranya serak dan bergetar, benarkah? 3 tahun lalu, Xiao Yan meninggalkan Akademi Spiritual Beichang memintanya untuk suar spasial dari pesawat naga putih. Meskipun naga putih tertinggi memberikannya kepadanya, dia tidak berharap Xiao Yan membantunya mengusir ras jahat dari pesawat naga putih. Bagaimanapun, klan iblis darah yang menempati kampung halamannya sangat kuat. Tidak hanya ada 6 raja iblis darah di klan yang sebanding dengan orang-orang tertinggi dan berkuasa di dunia, tetapi juga banyak orang kuat yang mengikuti mereka. Begitu dia muncul, dia membawa bencana ke kampung halamannya. Sekte terkuat yang pernah dia dan para naga hitam miliki, Sekte Naga Suci, hancur. Bahkan monster mitos Beiming Longkun, yang telah memasuki alam tertinggi bumi, tidak mampu mengusir klan darah jahat sama sekali, apalagi Xiao Yan, yang hanya merupakan siswa kelas 8 tertinggi pada saat itu. Tapi sekarang Xiao Yan telah memasuki alam legendaris surgawi tertinggi. Mungkinkah Xiao Yan, bukan, Yang Mulia Kaisar Yan benar-benar membantunya mendapatkan kembali kampung halamannya? Haha, aku, Kaisar Yan, tidak pernah berbohong. Menghadapi tatapan tajam dari naga putih tertinggi, Xiao Yan tersenyum tipis, lalu menunjuk ke sosok berkemeja hijau di sampingnya dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkanmu, ini adalah anggota dari klan saya. Leluhur Xiao Xuan, Anda bisa memanggilnya Kaisar Xuan, memimpin pasukan pembunuh iblis dari Istana Dakian untuk membunuh semua orang kuat dari klan jahat darah." Bang, bangunlah, saya adalah Raja Pembunuh Iblis di Istana Dakian, dan merupakan tugas saya untuk membunuh suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Pesawat naga putih,
Iya, adalah pesawat rumah Anda, dan penguasanya saat ini adalah saya. Pesawat Naga Putih. Pesawat itu telah sepenuhnya berlabuh olehku di alam api tanpa akhir. Di bawah perlindungan alam api tanpa akhir, ia tidak lagi harus menanggung penderitaan bencana iblis. Kamu bisa pergi ke alam api tak berujungku untuk melihat kampung halamanmu. Sebuah kekuatan energi yang lembut dengan kuat mengangkat naga putih tertinggi yang terus bersujud. Pada saat yang sama, suara bariton laki-laki yang murni dan dalam terdengar di telinganya. Iya, benar, Bailong harus kembali melihat kampung halamanku. Aku akan pergi kali ini, dan aku akan segera pergi. Aku ingin kembali bersama Tuan Kaisar Xuan. Naga putih tertinggi duduk kembali dan sedikit tidak koheren dalam kegembiraan. Sama-sama kapan saja, dan kali ini Anda dapat mengikuti saya untuk membawa formasi spiritual teleportasi jarak jauh lintas benua langsung ke wilayah api tak berujung. Xiao Yan tersenyum, dan kemudian memandang Beiming Longkun, saya berencana untuk siapkan satu di Akademi Spiritual Beichang Anda. Formasi spiritual super teleportasi yang terhubung langsung ke domain api tak berujung kami, yang akan memudahkan kedua keluarga kami untuk bepergian di masa depan. Selanjutnya, saya juga sangat menyambut Anda, yang luar biasa lulusan Akademi Spiritual Beichang, untuk menggunakan formasi spiritual teleportasi ini. Kami sangat menyambut baik langkah yang mulia Kaisar Yan, tetapi pendirian susunan spiritual teleportasi jarak super lintas benua harus dilakukan oleh setidaknya seorang Grandmaster dari Arai Spiritual Abadi, dan itu juga memerlukan susunan teleportasi sekunder, di wilayah api tak berujung. Buat saja koordinat ruangnya. Keluargaku di Akademi Spiritual Beichang mempunyai bisnis kecil-kecilan. Apalagi Grandmaster Arai Spiritual Abadi, hanya ada beberapa Grandmaster Arai Spiritual. Kita harus bertanya pada Yang Mulia Kaisar Yan untuk mengambil tindakan. Ya, Beiming Longkun berkata sambil tersenyum masam. Saya telah membawa susunan teleportasi sekunder. Duduk di sisi kanan Xiao Yan, pria parubaya yang diam tiba-tiba berkata. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah batu kristal perak muncul kekuatan samar ruang yang dengan cepat berdesir di aula. Ini adalah batu luar angkasa, item yang diperlukan untuk membangun susunan roh teleportasi. Yang ada di tangannya adalah batu utama, dan batu tambahan telah tertanam dalam susunan roh teleportasi tertentu di kota Yandi. Xiao Yan menunjuk ke pria parubaya yang memancarkan tekanan kuat dari naga sejati dan memperkenalkan, ini adalah Grandmaster dari Arai Spiritual Abadi dari domain api tak berujung milikku. Dia akan bertanggung jawab untuk menyiapkan arai roh teleportasi super. Itu benar, ini adalah penatua naga sejati yang disewa khusus oleh Xiao Yan dari klan naga sejati untuk mengambil alih domain api tak berujung. Domain ini cukup menarik bagi orang-orang kuat dari klan naga sejati. Saya telah bertemu dengan Anda, Tuan. Beiming Longkun langsung berdiri dengan kagum setelah mendengar ini. Ini adalah Grandmaster dari formasi spiritual abadi yang beberapa kali lebih berharga daripada kekuatan tertinggi surga tingkat abadi. Tuan, ketika Anda mengatur formasi roh teleportasi, mungkinkah akan lebih mudah bagi beberapa master formasi roh dari Akademi Spiritual Beichang untuk mengamatinya? Beiming Longkun dengan hati-hati meminta instruksi dari tetua naga sejati. Tetapi, tanpa basa-basi lagi, bawa saya ke tempat yang cocok sekarang untuk mulai meletakkan susunan spiritual teleportasi. Penatua Zenlong mengangguk dengan lembut. Setelah mendengar ini, Beiming Longkun segera berkata, Taichang. Tuan, silakan turun bersama saya. Dekan Taichang yang menarik perhatian tiba-tiba berdiri dan membimbing Penatua Zenlong menuju luar aula dengan langkah cepat. Leluhur Xiao Xuan, sebagai salah satu dari 5 akademi spiritual terkenal di dunia, Akademi Spiritual Beichang sangat pandai dalam mengembangkan bakat dasar. Meskipun lulusannya semuanya adalah anak muda di alam jiwa atau mereka yang baru memasuki alam tertinggi, kami di wilayah api tak berujung membutuhkan darah segar berkualitas tinggi ini, dan darah akar rumput yang kuat juga sangat penting bagi kekuatan super. Xiao Yan menoleh ke Xiao Xuan dan memperkenalkan. Benar sekali, Xiao Yan menyiapkan susunan roh super teleportasi antara wilayah api tak berujung dan Beichang Lingyuan. Pertama, dia ingin menjaga teman-teman lamanya, dan kedua, dia tertarik pada Beichang Lingyuan, sebuah sekolah teknik, kamp pelatihan bakat akar rumput ini. Di masa depan, wilayah api tak berujung akan secara rutin datang ke Akademi Spiritual Beichang untuk melakukan rekrutmen sekolah dan menyerap darah baru. Nah, Akademi Spiritual Beichang adalah titik pelatihan bakat dasar untuk wilayah api tak berujung,
dan dia dilindungi oleh Kaisar Yan. Salah satu dari 5 halaman utama. Agak mirip dengan Akademi Kanaan di benua Doukiku. Xiao Xuan berdiri dengan penuh minat dan berjalan keluar istana, menghadap ke tanah yang luas ini. Haha, Tuan Xuan, silakan lihat. Bei Ming Longkun yang ceria seperti seorang pemandu wisata kecil yang antusias, memperkenalkan bangunan kuno utama di Beichang Lingyuan kepada Xiao Xuan dengan penuh antusias. Sejak Xiao Yan mengunjungi Akademi Spiritual Beichang lagi, Bei Ming Longkun yang licik telah memutuskan untuk memeluk paha tebal wilayah api tak berujung. Sebagai akademi spiritual termuda dan terlemah di antara 5 halaman utama, Akademi Spiritual Beichang mengalami masa yang sangat sulit dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dengan Bei Ming Longkun memasuki ranah bumi tertinggi, hak untuk berbicara menjadi jauh lebih stabil. 5 halaman masih yang terlemah. Mengapa? Karena ada orang berkuasa yang menindas tanah. Ini operasi dasar 5 pelataran, siapa yang tidak punya? Akademi Spiritual Beichang baru saja mencapai persyaratan minimum dan masih merupakan yang terlemah. Alasan yang lebih dalam adalah bahwa 5 halaman utama semuanya memiliki pendukung yang lebih kuat. 4 halaman utama seperti Akademi Spiritual Sengtian dan Akademi Spiritual Wan Huang memiliki dukungan kekuatan super di belakang mereka, tetapi Akademi Spiritual Beichang tidak. Misalnya, kekuatan super di balik Akademi Spiritual Wan Huang, yang hanya merekrut siswa perempuan, adalah keluarga Wen di wilayah utara. Faktanya, keluarga Wen di wilayah utara, yang ditindas oleh 2 atau 3 Lingpintian Supremes, hanya dapat dianggap sebagai negara adidaya kelas 3 di antara banyak negara adidaya di dunia. Tapi Beichang Lingyuan tidak memiliki pendukung seperti itu, jadi dia tidak berbicara dengan paksa. Dikatakan bahwa wilayah api tak berujung adalah kekuatan super tingkat kedua yang memiliki kekuatan untuk menekan tingkat abadi. Ini sebanding dengan keluarga Wen di wilayah utara, yang merupakan pendukung Akademi Spiritual Wan Huang, dan bahkan pendukung Akademi Spiritual Sengtian, akademi spiritual terkuat di antara 5 halaman besar. Di masa lalu, Beichang Lingyuan cukup beruntung memiliki hubungan lama dengan Kaisar Yan, penguasa domain api tak berujung. Jika Akademi Spiritual Beichang dapat menemukan wilayah api tak berujung sebagai pendukung, itu akan menjadi pilihan paling sempurna saat ini. Adapun pendekatan aktif Bei Ming Longkun, Xiao Yan, yang sejelas cermin, dapat melihatnya dengan jelas. Kedua pihak yang sama-sama memiliki kebutuhan cocok dan mencapai serangkaian kesepakatan secara diam-diam. Mulai sekarang, Beichang Lingyuan akan dilindungi oleh wilayah apiku yang tak ada habisnya. Oke, bos. 7 hari kemudian, susunan spiritual super teleportasi di Akademi Spiritual Beichang berhasil disiapkan, dan Xiao Yan serta yang lainnya kembali ke wilayah api tak berujung bersama naga putih tertinggi. Di domain api tak berujung, Istana Kaisar Yan, Xiao Yan dan 9 kaisar berkumpul. Saya telah sepenuhnya menambatkan pesawat Doupo di alam api tak berujung, telah disebutkan sebelumnya, jadi jangan khawatir. Leluhur Xiao Xuan dan saya telah pergi selama lebih dari sebulan. Pernahkah Anda kembali ke pesawat kami kampung halaman untuk melihatnya? Duduk tegak, Xiao Yan, yang berada di atas, berkata. Haha, aku sudah jauh dari rumah selama 3,5 tahun. Sekarang aku sudah sampai di depan pintu rumahku, tentu saja aku harus kembali dan melihat-lihat. Sukun, Lei Ying, Yan Jin, Yao dan aku semuanya kembali ke klan. Kailin juga pergi ke wilayah ular dunia bawah dan baru saja kembali. Gu Yuan saling memandang dan tersenyum. Yah, aku hanya punya 2 hal untuk didiskusikan denganmu. Hal pertama adalah aku berencana untuk sepenuhnya menghubungkan pesawat Doupo dengan dunia 1000 besar. Yang pertama adalah meningkatkan tingkat kekuatan benua Douqi. Yang kedua adalah membangun benua Douqi di masa depan. Jika makhluk yang masuk ke alam kekaisaran memilih untuk menerobos langit, mereka akan langsung memasuki alam api saya yang tak ada habisnya daripada melewati jalur pesawat yang sangat berbahaya dan ruang hampa yang tak ada habisnya, jatuh ke benua tak dikenal di dunia luas, dan mengulangi kesalahan kita. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Yan dengan tenang sambil membelai batu giok di tangannya. Tentu saja saya setuju. Ini adalah hal yang hebat untuk seluruh benua Douqi. Tetapi haruskah kita memilih transformasi dan peningkatan terbatas dari benua Douqi, atau transformasi dan peningkatan yang komprehensif? Jika itu adalah transformasi dan peningkatan yang komprehensif, maka kita perlu mengubah benua Douqi yang asli menjadi sepenuhnya mengganti sistem tenaga dengan sistem tenaga yang unik di dunia. Dalam hal ini,
Pembangkit tenaga listrik yang datang dari langit di bawah dapat terhubung dengan mulus ke dunia tanpa harus melalui asimilasi dan pembangunan kembali kekuatan spiritual yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, hanya sedikit dari kita yang lebih cenderung untuk bertransformasi dan meningkatkan secara komprehensif. Setelah beberapa orang bertukar pandang, Xiao Xuan, yang sudah mengetahuinya, bertanya terlebih dahulu. Saya memilih transformasi dan peningkatan terbatas. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata di mata 9 kaisar yang tertegun. Kenapa? Apa alasannya? Xiao Xuan sangat tenang dan tersenyum acuh tak acuh. Haha, ini yang nomor 1. Sistem kekuatan benua Doqi, pejuang, pejuang hebat, semangat pejuang, raja pejuang, kaisar pejuang, zong pejuang, orang suci pejuang, kaisar pejuang, dan bahkan pertempuran untuk menghancurkan langit dan bumi, dan berjuang untuk memecahkan langit, sebenarnya itu adalah saya. Inilah alasan mengapa saya menamai pesawat asal kami, pesawat Doupo. Selain itu, tanpa sistem tenaga seperti Doupo Sky, benua kita akan disebut apa Doqi benua. Sebut saja benua Lingli. Jejak nostalgia melintas di mata Xiao Yan. Ya, sistem teoretis benua Doqi adalah keyakinan seumur hidup Xiao Yan, keyakinan yang tidak akan pernah ia lupakan. Apalagi, sepertinya kamu bukan orang yang hanya bisa bertindak secara emosional. Xiao Xuan mengangguk ringan, dengan enggan menyetujui pernyataan ini. Juga, bukankah menurutmu hukum bidang benua Doqi sangat bermanfaat bagi kita? Begitu ada makhluk yang masuk ke alam kekaisaran, kekuatan garis keturunan Kaisar Dou di anggota keluarganya akan menjadi diaktifkan kembali, garis keturunan melonjak. Dan sejumlah besar orang kuat tingkat tinggi tercipta dalam sekejap. Klan kekaisaran yang baru lahir hampir tidak dapat dianggap sebagai negara adidaya di tingkat terendah di dunia surga setengah langkah tertinggi yang bertanggung jawab, dan ada sejumlah besar penguasa bumi. Ada banyak orang kuat, dan ada banyak orang kuat di alam tertinggi, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kekuatan super di dunia. Mempertahankan aturan pesawat seperti itu sangat bermanfaat bagi kami, dan tidak ada salahnya sama sekali. Begitu seseorang di bawah komando kami menginjaknya. Memasuki alam kaisar berarti kami di wilayah api tak berujung akan langsung memiliki kekuatan super tingkat ketiga di bawah komando kita. Jika kita dapat memiliki 100 pejuang kaisar yang kuat di bawah komando kita, maka wilayah api tak berujung kita akan menjadi yang paling kuat di dunia. Tidak ada yang namanya kekuatan super yang kuat fantasiku. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, aula menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama, Xiao Xuan, yang masih memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, bergumam, ya, jika kita dapat memiliki 100 ahli tingkat kaisar, itu setara dengan memiliki 100 orang lagi di bawah komando kita di wilayah api tak berujung secara instan. Kekuatan super tingkat ketiga, betapa besarnya kekuatan itu. Ya, jadi yang saya maksud adalah melakukan transformasi terbatas di benua Doqi dan secara sadar mengendalikan kekuatan spiritual setelah menghubungkan pesawat Doupo dengan pesawat 1000 besar. Memasuki pesawat Doupo, secara perlahan meningkatkan tingkat kekuatannya, namun tidak sepenuhnya mengubah hukum pesawatnya. Dengan menyerap kekuatan yang lebih kuat dengan cara ini, waktu untuk transformasi kekuatan spiritual setelah memasuki pesawat 1000 besar dunia akan dipersingkat. Yang terbaik adalah dikompresi menjadi dalam waktu 1 bulan, retret kecil dapat sepenuhnya kembali ke puncak, dan tidak perlu menghabiskan 3 hingga 5 tahun atau bahkan 10 tahun lagi untuk membangun kembali kekuatan spiritual. Kata Xiao Yan dengan santai. Kami mendukung transformasi terbatas pesawat Doupo Anda. Apa hal kedua? 9 kaisar, yang awalnya mencerna keterkejutan yang dibawa oleh Xiao Yan, terus melihat ke arah Xiao Yan. Hal kedua sebenarnya terkait dengan hal pertama. Karena kita telah menganggap benua Doqi sebagai basis cadangan dan basis dasar wilayah api tak berujung kita dan melakukan transformasi dan peningkatan skala besar, maka kita harus mengintegrasikan seluruh benua. Kekuatan, maksimalkan kekuatan kita, jadi aku berencana menyatukan benua Doqi sepenuhnya. Kata Xiao Yan setelah melihat sekeliling 9 kaisar. Menyatukan benua Doqi sepenuhnya. Kata-kata Xiao Yan sekali lagi mengejutkan kulit kepala 9 kaisar. Menyatukan benua Doqi sepenuhnya. Xiao Yan benar-benar berani berpikir. Selama berabad-abad, bahkan di zaman kuno ketika ratusan kaisar hidup berdampingan, benua Doqi tidak pernah benar-benar bersatu, apalagi puluhan ribu tahun, era tanpa kaisar, yang mereka jalani.
Tanpa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka secara alami tidak dapat menyatukan seluruh benua. Yah, maksudku adalah mengambilnya dalam 2 langkah. Langkah pertama adalah penyatuan awal. Langkah kedua adalah integrasi penuh. Sebelum kita pergi, kita membentuk 9 aliansi super dari 5 suku, 1 rumah dan 3 monster untuk dilindungi. Faktanya, dengan kekuatan aliansi, kita dapat sepenuhnya menyatukan Zongzu, atau bahkan seluruh benua, karena jumlah orang suci yang berperang dari 9 keluarga kita mencakup hampir 90% dari benua Doki. Pertama, diperlukan waktu 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya menaklukkan semua kekuatan di benua Doki. Baik itu sekte, keluarga, dinasti, atau perguruan tinggi, mereka harus mengakui dominasi aliansi tanpa syarat, bergabung dengan aliansi, dan mengabdi sebagai andalan aliansi. Ini adalah langkah pertama, penyatuan awal. Setelah langkah pertama selesai, apa yang disebut integrasi penuh tidak lebih dari memperluas kekuasaan ke seluruh penjuru benua dan membangun pemerintahan yang efektif. Salah satu masalah utama yang kita hadapi adalah bagaimana menyalurkan listrik dengan cepat ke seluruh penjuru benua besar. Faktanya, ini adalah masalah transportasi. Petik 2. Lubang cacing luar angkasa di benua Doki bagus, tetapi hanya lubang cacing dengan kondisi penggunaan tinggi yang dapat terbuka mereka. Lubang cacing hanya dapat dipertahankan oleh orang-orang kuat di Douzong, dan tidak dapat diperluas ke tingkat paling dasar. Petik 2. Namun susunan roh teleportasi di dunia dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah ini di benua Doki. Saat ini, kami tidak memiliki sejumlah besar master formasi spiritual, dan akan membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Petik 2. Jadi kita masih perlu mengambil 2 langkah. Di satu sisi, kita perlu untuk memaksimalkan lubang cacing luar angkasa, dan di sisi lain, kita harus mengembangkan formasi spiritual kita sendiri di wilayah api tak berujung. Ini akan memakan waktu. Saya berencana menghabiskan 8 hingga 10 tahun untuk mempopulerkan susunan roh teleportasi di benua Doki, dan kemudian mengatur sepenuhnya kekuatan benua. Dengan cara ini, setelah 10 hingga 20 tahun, benua Doki akan sepenuhnya berubah menjadi wilayah api tak berujung milikku. Rencana dasar. Xiao Yan mengungkapkan semua rencananya dalam satu tarikan napas, dan satu-satunya suara yang tersisa di aula terdengar napas 9 kaisar yang agak berat. Hah, jumlah informasi yang disembunyikan di dalamnya terlalu banyak. Xiao Yan, apakah kamu sudah merencanakan ini? Setelah sekian lama, Gu Yuan, yang wajahnya sedikit memerah, menghela napas panjang. Tentu saja, pada kenyataannya, sejak saya melangkah ke alam kekaisaran lebih dari 20 tahun yang lalu, saya memiliki gagasan yang samar-samar untuk sepenuhnya menyatukan benua Doki. Sekarang saat kita terbang ke dunia besar, kuasai yang lebih tinggi tingkat kekuatan, dan menyatukan benua Doki. Waktunya sudah tiba. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Gu Yuan dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar ini. Sungguh menjengkelkan bahwa orang-orang lebih kuat daripada manusia. Pada saat itu, mereka masih memikirkan cara menyerang alam kaisar, tetapi Xiao Yan melakukannya sudah memikirkan bagaimana menyatukan benua Doki. Jadi kamu setuju dengan lamaranku? Xiao Yan melihat sekeliling lagi ke 9 orang dengan ekspresi berbeda dan berkata, ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan kekuatan domain api tak berujung kita. Tentu saja kita harus setuju. 9 kaisar segera berkata serempak. Yah, tidak perlu terburu-buru. Aku berencana menggunakan 20 tahun untuk mengambil alih benua Doki selangkah demi selangkah ke tangan kita. Sekarang, pertama-tama mari kita sambungkan sepenuhnya pesawat Doupo dengan dunia 1000 besar, dan perlahan-lahan tingkatkan kekuatannya. Aku, penguasa pesawat, identitasnya sangat berguna. Xiao Yan tersenyum sedikit, lalu memandang Xiao Xuan dan berkata, leluhur Xiao Xuan, kali ini kamu juga mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghubungkan pesawat naga putih dengan 1000 dunia besar, dan mengubahnya secara komprehensif, menghapuskan sepenuhnya sistem kekuatan asli. Gantikan sistem kekuatan Great Thousand World. Dengan cara ini, White Dragon Plane akan menjadi salah satu basis cadangan paling kuat untuk wilayah api tak berujung kita. Xiao Yan, aku semakin percaya pada pernyataanmu sekarang Po Plane sebenarnya adalah pesawat pilihan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan aturan bahwa garis keturunan kaisar Dou bisa ada di pesawat itu? Bagaimana kita bisa menjelaskan ratusan orang kuat yang lahir di dalamnya? Sambil tersenyum,
Dan kata-katanya membuat Gu Yuan dan yang lainnya tertawa. Ya, kampung halaman mereka sebenarnya adalah pesawat terpilih. Boom! Dalam kegelapan, seluruh pesawat Dupo berguncang dengan suara gemuruh, belenggu tak terlihat terbuka, dan ruang kacau yang tidak diketahui di sisi itu segera menjadi terang. Di bawah kendali Xiao Yan, penguasa pesawat, energi tingkat tinggi dari pesawat yang lebih tinggi mulai mengalir ke pesawat Dupo secara teratur, perlahan-lahan meningkatkan tingkat kekuatan dan status pesawat ini. Seluruh pesawat terus-menerus bersorak gembira. Dengan hanya kesadaran Pan, ia secara naluriah merasakan bahwa peluangnya untuk tumbuh dan maju telah tiba, dengan rakus dan gila-gilaan menyerap energi tingkat tinggi yang terus-menerus dari luar. Pesawat itu bersorak, melompat kegirangan, dan memuji Xiao Yan, penguasa pesawat. Perubahan diam-diam sedang terjadi. Pada saat yang sama, beberapa sosok misterius tiba-tiba muncul di atas 9 surga. Setelah mengobrol dengan suara pelan beberapa saat, sosok tersebut segera berubah menjadi beberapa aliran cahaya yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa, dan dengan cepat jatuh ke berbagai tempat di Zhongzhou di atas, daratan di bawah. Wilayah selatan Zhongzhou, Xiaoji. Di istana kuno yang megah jauh di pegunungan Xiaodi. Selamat kepada ayahku karena telah mencapai alam kekaisaran. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas kasur hijau, tersenyum dan membungkuk dalam-dalam kepada pria parubaya yang duduk di sebelah kirinya yang tampak seperti singa yang marah. Sudah lama sekali untuk turun tangan. Oke, maukah kamu menyampaikan kabar baik kepada kami saat kamu kembali kali ini? Xiao Zhan melambaikan tangannya dan berkata. Duduk di sebelahnya adalah pejabat senior klan Xiao satu demi satu. Saat Xiao Zhan memasuki alam kekaisaran, kekuatan garis keturunan Kaisar Dou pada orang-orang klan Xiao diaktifkan kembali, sehingga kekuatan para tetua sekali lagi tercapai, suatu tingkat lompatan. Terutama saudara laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding dan Xiao Li, adalah orang suci petarung bintang 9. Dengan sedikit dorongan dari kekuatan baru garis keturunan Kaisar Dou, mereka dapat mencapai alam kekaisaran setelah sedikit menetap. Ayah, leluhur Xiao Xuan dan aku telah sepenuhnya bergabung dan menduduki benua super di ujung utara dunia, berhasil membuka suatu kekuatan wilayah api tak berujung. Pesawat Doupo juga telah sepenuhnya berlabuh olehku di wilayah api tak berujung mulai sekarang. Kita dapat melakukan perjalanan bola-balik antara benua Douqi dan domain api tak berujung sesuka hati. Xiao Yan seperti anak laki-laki biasa yang, setelah mencapai kesuksesan di luar, dengan bangga memberitahu ayahnya yang cerewet di rumah, semua ini. Suner dan Kailin kembali beberapa waktu lalu dan memberitahuku bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu memerlukan beberapa orang kuat dari klan untuk dikirim ke alam api tak berujung untuk mendukungmu? Mereka sekaligus. Dou Di, jadi ada beberapa orang kuat Dou Sheng di klan. Oh, itu adalah bumi yang maha kuat. Kudengar bahwa bumi yang maha kuat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia 1000 besar. Tunggu selama 2 tahun. Setelah kedua saudara laki-lakimu berhasil menyerang dunia kekaisaran, jumlah petarung suci yang kuat di klan mungkin akan semakin meningkat secara signifikan. Kata Xiao Zhan sambil tersenyum. Tidak, orang-orang kuat di klan tidak boleh bergerak untuk saat ini. Aku punya kegunaan lain. Begini masalahnya, aku berencana menghabiskan 10 hingga 20 tahun. Xiao Yan mengulangi rencananya lagi. Menyatukan benua Douqi. Apakah 8 keluarga lainnya dalam aliansi telah lulus Qi? Xiao Zhan langsung bertanya keterampilan pemimpin klan Xiao Zhan. Kali ini, Guru, Yang Mulia Zukun, dan Lei Ying semuanya secara khusus mengikuti saya kembali ke pasukan masing-masing untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Mereka semua seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Kalau begitu ayo kita lakukan. Gulai, Raja Pemusnahan Hitam dari suku kuno, juga telah berhasil memasuki alam kekaisaran. Bersama dengan 9 keluarga kita, dan dengan 2 Kaisar Dou yang bertanggung jawab, pada awalnya kita akan bisa bersatu. Benua Douqi dalam waktu 3-5 tahun. Kata Xiao Zhan dengan tangan besar. Memegangnya, ada semangat heroik menelan gunung dan sungai. Sebenarnya, akan bermanfaat bagimu, ayah, untuk menetap di benua Douqi selama beberapa tahun terlebih dahulu. Saya baru saja sepenuhnya menghubungkan pesawat ini ke dunia luas, dan tingkat kekuatan pesawat ini perlahan meningkat. Bertahun-tahun kemudian, ayahku akan naik ke api tak berujung. Kamu tidak perlu menanggung proses panjang untuk membangun kembali kekuatan spiritualmu, kamu cukup tinggal dalam pengasingan paling lama sebulan.
Xiao Yan menunjuk ke kekosongan di atas kepalanya. Dan berkata, aku tidak terburu-buru untuk pergi ke alam api tak berujung. Aku tidak bisa melepaskan klan Xiao saat ini. Xiao Zhan tersenyum tipis dan kemudian berpikir, ngomong-ngomong, aku punya kabar untukmu, ada 5 orang di benua Doqi yang langsung masuk ke alam kekaisaran. Mereka pergi melalui langit dan seharusnya sudah tiba di alam 1000 besar sejak lama, seharusnya Xiao Yixian, King Lin dan Xiao Qing, dan 2 lainnya. Siapa mereka? Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati, tapi masih tidak tahu siapa 2 lainnya. Adapun 3 peri medis kecil, Xiao Yan sudah menebak secara kasar kemana mereka akan pergi. Bukanlah suatu keberuntungan untuk menghadapi badai pesawat setiap kali berada di jalur pesawat. Leluhur bela diri Lindong belum pernah menemukannya, dan dewa medis kecil dan yang lainnya mungkin tidak akan menghadapinya. Xiao Qing adalah ular surgawi berkepala 9 kuno dengan garis keturunan dewa dalam garis keturunan ular surgawi kuno. Begitu dia memasuki dunia 1000 besar, dia pasti akan dibunuh oleh keluarga binatang super ilahi dari dunia 1000 besar seperti Xiyan dan Medusa. Arai spiritual induksi darah mendeteksinya dan dibawa kembali ke klan untuk dilatih secara cermat oleh para master klan. Ketiganya selalu tidak dapat dipisahkan, dan sekarang ketiganya seharusnya melanjutkan budidaya mereka di antara klan ular langit kuno. Tapi kenapa mereka tidak mencoba menghubungi diri mereka sendiri setelah tiba di dunia? Secara logika, Xiao Qing, sebagai anggota garis keturunan dewa dari klan ular surgawi kuno, pasti mampu mengerahkan sebagian kekuatannya. Yah, 3 peri dokter kecil yang nakal menyelinap untuk mencarimu terakhir kali. Tanpa diduga, mereka berhasil. Adapun 2 lainnya, mereka adalah Feng Qinger dan King Luan. Xiao Zhan dia meletakkan tangan besarnya di dahinya, tentu saja merasa tidak berdaya terhadap 3 peri medis kecil. Feng Qinger dan King Luan. Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan bingung, garis keturunan Feng Qinger dari klan Heavenly Demon Phoenix telah lama dimurnikan menjadi Heavenly Phoenix kuno. Saya dapat memahami bahwa dia dapat melangkah ke alam kekaisaran. Hanya saja gadis King Luan itu tidak sebaik itu, kan? Petik 2. Gadis King Luan itu mungkin telah terstimulasi olehmu. Setelah kamu menerobos udara dan pergi, dia memasuki retret yang dalam. Begitu dia berhasil menembus retret 3 tahun kemudian, dia tidak hanya memasuki alam kekaisaran, tetapi juga memasuki alam kekaisaran. Garis keturunannya sendiri telah sepenuhnya dimurnikan menjadi Tian Luan kuno. Petik 2. Tian Luan kuno adalah varian utama dari keluarga Phoenix, dan juga merupakan salah satu garis keturunan kerajaan dari keluarga Phoenix. Dalam hal garis keturunan, Feng Qinger dan Mu King Luan seharusnya berasal dari keluarga yang sama. Jadi, Feng Qinger dan Mu King Luan bekerja sama untuk menerobos udara. Xiao Zhan mengingat kejadian itu dan tidak bisa menahan senyum. Mu King Luan menakuti gurunya Feng ketika dia menerobos. Yang mulia, Anda sudah mati, ini Kaisar Dou, bagaimana Anda bisa mengatakan terobosan adalah terobosan? Setelah itu, Tuan Feng, penguasa Tianfu, diam-diam senang dengan masalah ini untuk waktu yang lama. Sangat disayangkan bahwa mahasiswi tersebut tidak tinggal di universitas. Segera, Mu King Luan dan Feng Qinger bekerja sama untuk menerobos udara dan meninggalkan benua Doqi. Jadi begitu, Feng Qinger dan gadis King Luan itu benar-benar bekerja sama untuk menerobos langit dan pergi ke 1000 pesawat besar. Tampaknya klan Phoenix akan hidup sekarang. Dengan senyum tiba-tiba, Feng Qinger telah berevolusi menjadi burung Phoenix sejati kuno melalui pengembalian garis keturunan. Dengan bakat dan usia seperti itu, dia dapat melangkah ke alam setengah langkah tertinggi surgawi. Dia tidak lebih buruk dari Huang Qi, pemimpin muda dari klan Phoenix sejati, dan bahkan dia masih lebih kuat, jadi situasinya pasti tidak akan buruk setelah kembali ke klan Phoenix. Klan Tian Luan kuno milik Mu King Luan adalah salah satu garis keturunan bangsawan dari klan Phoenix. Namun, situasi klan Tian Luan kuno di dunia klan Phoenix agak mirip dengan klan Phoenix kuno, keduanya didominasi oleh klan Zhen Feng, yang bergantian berkuasa. Ditolak oleh klan Zhen Huang, mereka biasanya tinggal sendiri, melakukan urusannya sendiri, dan tidak pernah mencampuri urusan dalam klan. Mereka berdua mempunyai pendukung setelah tiba di dunia 1000 besar, jadi Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Jika ada kesempatan yang cocok, Xiao Yan akan pergi mengunjungi mereka. Ayah, pemurnian alkimia masih merupakan salah satu jalan paling terkenal di dunia. Ketika wilayah api tak berujung pertama kali didirikan,
Pemurnian alkimia harus menjadi fondasi sekte di masa-masa awal, jadi saya berencana untuk merekrut sekelompok elit senior mengisi kelompok alkemis kami di wilayah api tak berujung. Kali ini guru telah kembali ke Tianfu untuk merekrut silsilah Danta, dan pil obat telah kembali ke dunia pengobatan untuk merekrut silsilah klan Yao. Saya ingin pergi ke dunia bintang. Untuk melihatnya, silakan. Saya akan segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi aliansi untuk bertemu dengan 8 pemimpin lainnya untuk membahas masalah spesifik perang unifikasi. Xiao Zhan berdiri dan berkata dengan nyaring. Kaisar Xiaoyan tinggal di benua Doqi selama lebih dari sebulan, dan kemudian kembali ke wilayah api tak berujung bersama sekelompok alkemis tingkat menengah dan tinggi yang direkrut dari aliansi. Adapun dua istri tertuanya, Yun Yun dan Ya Fei, Xiaoyan mencoba membujuk mereka untuk waktu yang lama dan berencana membiarkan kedua wanita cantik itu menunggu di benua Doqi selama beberapa tahun untuk mengubah energi dalam tubuh mereka sebelum membawanya ke alam api tanpa akhir. Hanya saja terobosan berturut-turut dari peri medis kecil, King Lin dan Xiao Qing tampaknya sangat menjengkelkan mereka berdua. Kedua wanita cantik itu berteriak-teriak untuk pergi sekarang. Dalam keputusasaan, Xiaoyan hanya bisa tidur. Biarkan mereka menyadari kesalahan mereka secara mendalam. Mungkin karena dia merasa bahwa dia akan bersatu kembali dengan suaminya dalam beberapa tahun dan tidak perlu berpisah lagi. Ketika Yun Yun menunggangi Xiaoyan malam itu, dia mengertakkan gigi peraknya dan bersumpah kepada Xiaoyan bahwa sebelum Xiaoyan kembali menjemputnya, dia pasti akan berhasil mencapai alam kekaisaran. Adapun Ratu Emas, Bumi Telia Fei, ahem, jangan disebutkan. Xiaoyan sebenarnya mempunyai rencana dalam pikirannya untuk istrinya yang konyol yang bisa disebut idiot yang berkultivasi. Setelah dia pergi ke wilayah api tak berujung, Xiaoyan pertama-tama menggunakan pil kaisar untuk mengolahnya ke alam surgawi tertinggi, dan kemudian menyerahkan semua karavan wilayah api tak berujung yang terbentuk dan melelang kepadanya untuk diambil alih. Karena wilayah api tak berujung berencana menggunakan obat mujarab sebagai fondasi sekte mereka, ia harus memiliki juru mudi bisnis yang baik untuk mengawasi situasi keseluruhan dan mengelola bisnis obat mujarab dengan baik. Jadi sebagai salah satu nyonya alam api tak berujung, Ratu Emas, Nona Mitelia Fei, niscaya akan menjadi kandidat terbaik. Pada hari kedua setelah Kaisar pergi, sebuah aliansi yang terdiri dari 9 negara adidaya paling kuat di benua Doqi, yang mencakup ras manusia dan ras Warcraft, secara resmi diumumkan. Segera setelah aliansi raksasa ini mengumumkan pendiriannya, ia mengeluarkan pengumuman kepada semua kekuatan yang diketahui di seluruh negeri Zhongzhou, dalam 7 hari, semua kekuatan di Zhongzhou harus menyerah tanpa syarat kepada aliansi tersebut, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Begitu berita ini keluar, langsung menimbulkan sensasi di seluruh negeri Zhongzhou. Di wilayah api tak berujung, Istana Kaisar Yan. Saudara Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Suner dengan patuh melingkarkan lengan gioknya di leher suaminya seperti menantu perempuan kecil, dan dengan lembut melepas jubah Xiaoyan. Apakah kamu merindukanku? Xiaoyan menggenggam pinggang ramping si cantik, menundukkan kepalanya dan mencium kecil bibir merah halus si cantik. Aku benci itu. Bukankah itu yang kamu minta aku lakukan terakhir kali? Suner tersipu dan dengan lembut memukul dada suaminya dengan kekuatan terkecil meskipun dia telah menikah dengan Xiaoyan selama lebih dari 20 tahun saat mereka intim. Suner masih tersipu malu, dan Xiaoyan sangat menyukai ini. Apa yang aku minta kamu lakukan? Apakah ini masalah menyebarkan asal-usul kita ke publik? Xiaoyan memeluk kecantikan itu dan mengingatnya dengan hati-hati. Sejak wilayah api tak berujung dibuka sepenuhnya, Xiaoyan telah meminta Suner untuk menyebarkan asal-muasal spesifiknya ke telinga orang-orang yang tertarik. Xiaoyan tidak pernah melupakan apa yang dikatakan Kaisar kuno Tuoshe kepadanya ketika dia berada di gua Kaisar Tuoshe. Kaisar kuno Tuoshe belum mati. Sejumlah besar Kaisar Dou yang kuat yang aktif di zaman kuno di benua Doqi semuanya menghilang secara misterius seolah-olah dalam semalam. Prajurit Kaisar pejuang kuno ini baru saja melakukan perjalanan ke dunia luas seperti Xiao Yan dan lainnya. Di antara prajurit Kaisar Dou yang terbang di udara, tidak satupun dari mereka adalah jenius yang tiada taranya di benua Doqi. Mereka bahkan adalah penguasa surgawi setengah langkah ketika mereka memulai di dunia 1000 besar masih harus menjadi yang tertinggi surgawi tingkat spiritual apapun yang terjadi. Mereka yang memiliki bakat lebih baik mungkin telah memasuki alam keabadian. Sedangkan untuk kelas suci, sulit untuk mengatakannya,
kemungkinan besar tidak ada hal seperti itu, karena ranah kelas suci sangat sulit. Orang yang sangat kuat di alam spiritual dapat hidup setidaknya 10.000 tahun. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin lama umurnya. Xiao Yan berpikir bahwa meskipun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sejarah panjang, kematian dalam prosesnya, setidaknya ada selusin atau 20 kaisar kuno yang masih hidup di dunia, bukan? Bagaimanapun, Kaisar kuno Tuo She, sesama muridnya, yang mempraktikkan Feng Jue seperti Xiao Yan, tidak akan mati, karena dia adalah kaisar kuno termuda di benua Douqi, dan dia adalah kaisar yang Chengdao dari langit dan bumi, jadi umurnya secara alami lebih lama daripada manusia. Tentu saja, langkah Xiao Yan adalah untuk memberitahu para kaisar kuno dari benua Douqi tentang keberadaan alam api tak berujung. Di masa depan, ketika mereka melangkah ke alam kelas suci, mereka mungkin bisa mengambil semua ini sesama supremes surgawi di bawah komando mereka, yang akan menjadi perkembangan besar. Tingkatkan fondasi domain api tak berujung. Tentu saja, para kaisar kuno itu mungkin telah membentuk kekuatan mereka sendiri, jadi masih belum diketahui apakah mereka akan membelot ke alam api tak berujung. Namun di antara banyak kaisar kuno, Anda dapat mengabaikan yang lain. Xiao Yan, kaisar kuno Tuo She, harus dianggap sebagai ratunya di depan Xiao Yan saat dia berada di gua kaisar kuno. Apakah kamu memanggilku guru atau kakak laki-laki? Kamu hanya dapat memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku jika kamu berhasil menerima warisanku dan melangkah ke alam kekaisaran. Cek, ini sangat megah. Xiao Yan sekarang sangat menantikan keadegan ketika dia bertemu Kaisar kuno Tuo She di masa depan. Hehe, siapapun yang lemah akan malu. Gemetar, Kaisar Tuo Shegu. Berita baru saja menyebar belum lama ini, bagaimana hasilnya bisa keluar begitu cepat? Suner memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan marah, dan kemudian menjelaskan, ini masalah lain. Saudara Xiao Yan meminta Suner untuk memperhatikan. Ada berita tentang Lindong. Sebulan yang lalu, jenius dari alam bawah bernama Lindong berhasil membuka wilayah yang disebut alam bela diri di benua super di ujung selatan. Kekuatan itu menyebut dirinya leluhur bela diri. Segera setelah kekuatan ini terbentuk, sungguh luar biasa bahwa ada 11 kekuatan tertinggi surgawi yang bertanggung jawab. Apakah alam bela diri telah berhasil didirikan? Lindong tidak lambat. Adapun 11 pembangkit tenaga tertinggi surgawi, dia juga bisa membuat tebakan kasar di benaknya. Di antara 8 penguasa kuno, selain penguasa es yang tertidur di klan roh es dan penguasa pemakan yang binasa sepenuhnya dalam bencana kuno, masih ada penguasa kegelapan, penguasa guntur, penguasa api, penguasa dunia kuno, penguasa kehidupan dan kematian, dan luar angkasa. Selain itu, ada 5 orang, Lindong, Ling Qingzu, Lin Qingtan, Lin Diao, dan Lin Yan. Jumlah totalnya tepat 11 orang. Mereka telah memasuki alam reinkarnasi tingkat ketiga, dan mereka juga harus masuk alam surga tertinggi. Saudara Xiao Yan, ngomong-ngomong, leluhur bela diri Lindong ini agak mirip denganmu. Kudengar mereka berdua adalah anak ajaib dari alam rendah yang baru saja naik dari alam rendah ke dunia besar. Setelah beberapa saat yang singkat adaptasi, mereka bisa segera menjadi otonom. Untuk menciptakan kekuatan super, tidak heran saudara Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk memperhatikannya. Setelah Suner memikirkan informasi yang diturunkan dari bawah, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Jenius tingkat rendah ini, pengalaman pria ini memang mirip dengan suaminya. Demikian pula pengembangan pribadinya juga harus kuat. Tentu saja, Suner, jangan meremehkan Lindong. Menurutku bakatnya tidak lebih lemah dariku sama sekali, dan dia akan memenuhi syarat untuk memasuki alam suci di masa depan. Xiao Yan mencubit hidung indahnya lengan dan tersenyum. Tidak lebih lemah dari saudara laki-laki Xiao Yan. Produk suci. Suner tercengang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa meskipun suaminya terlihat sangat lembut di permukaan, dia adalah yang paling sombong di hatinya tidak lebih lemah dari miliknya. Ini adalah pertama kalinya Suner mendengar hal ini dari suaminya. Saat Suner dalam keadaan linglung, Xiao Yan juga berpikir keras. Raja Es Ying Huan, istri leluhur bela diri Lindong, membawa darah keluarga kerajaan suku Roh Es di dunia, jadi bahkan setelah dia dibakar dan bereinkarnasi, sebagian jiwanya disimpan dalam artefak suci suku Roh Es, prasasti Roh Es. Jika Lindong ingin membangkitkan Ying Huan, dia pasti akan pergi ke klan Roh Es dan meminjam monumen Roh Es mereka.
Dalam karya aslinya, Lindong menemukan bahwa fragmen jiwa Ying Huan berada jauh di dalam suku roh es beberapa tahun setelah dia mendirikan dunia seni bela diri. Dia kemudian datang untuk meminjam monumen tersebut tetapi tidak dapat menemukannya, sehingga terjadilah pertempuran besar keluar bersama nenek moyang suku roh es. Sekarang dunia seni bela diri baru dibuka selama sebulan, Lindong mungkin belum mengetahui petunjuk spesifiknya. Haruskah dia memberitahu dia berita tersebut terlebih dahulu sehingga dia dapat bersatu kembali dengan Ying Huan lebih awal? Juga, karena Lindong ingin membangkitkan Raja Es melalui pecahan jiwa, Xiao Yan tidak tahu apakah benua Tianxuan memiliki metode rahasia kebangkitan yang sesuai, tetapi sang alkemis harus menjadi yang terbaik dalam membangkitkannya, pasti Tuan Yandi yang terbaik. Atau dia bisa membantu Lindong. Belum lagi menjalin pertemanan secara khusus, poin kuncinya adalah Lindong telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan, dan Xiao Yan menghargainya. Xiao Yan hanya membawa perseteruan keluarga, dan musuh terbesarnya hanyalah istana jiwa dan klan jiwa. Tapi Lindong berbeda. Lindong membawa harapan seluruh benua. Alien iblis dari dunia luar selalu berencana untuk menghancurkan seluruh benua Tianxuan. Lindong memimpin orang-orang kuat di benua Tianxuan untuk akhirnya mengalahkan iblis alien, tapi istrinya mati lagi. Baru pada saat itulah Lindong memutuskan untuk menerobos reinkarnasi dan menemukan istrinya, lalu pergi ke dunia luas untuk memulai perjalanan mencari seseorang melintasi dimensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan Lindong terlalu menyedihkan. Suner. Xiao Yan akhirnya mengambil keputusan. Hah? Suner? Yang dalam keadaan linglung, mengangkat kepala kecilnya yang lucu dengan tatapan kosong. Ambil ini dan minta salah satu tetua tertinggi surgawi di domain untuk pergi ke dunia persilatan. Xiao Yan mengeluarkan token api merah giok dan menyerahkannya kepada Suner. Pola apinya adalah kuali alkimia dengan auman binatang yang samar-samar terlihat di permukaan kuali. Namun, ada sosok ramping berdiri di atas kuali alkimia api merah dengan tangan di belakang punggungnya, penggaris hitam besar muncul dari punggungnya. Meski sosok ini hanyalah bayangan, namun hanya berdiri diam di sana, ia memiliki keagungan tertinggi bagaikan penguasa langit dan bumi. Benar sekali, pola api ini adalah simbol dan lencana dari alam api tak berujung. Token khusus yang dikeluarkan Xiao Yan adalah artefak tingkat rendah, dan seolah-olah dia, penguasa wilayah api tak berujung, hadir secara pribadi dan memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam wilayah api tak berujung. Saudara Xiao Yan, beritahu aku. Suner mengambil token itu dengan tangannya yang lembut tanpa tulang dan berkata dengan lembut. Justru karena dia mengetahui nilai dari token ini maka dia menunjukkan sikap yang begitu serius. Kakaknya Xiao Yan pasti memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan. Biarkan Penatua Wu Yu pergi, aku akan merasa lebih nyaman jika dia melakukannya. Biarkan Xie Wu Yu mengambil tokenku dan pergi ke alam persilatan di ujung selatan, dan menyerahkan token itu kepada penguasa alam bela diri, Wu Zulin, tatap muka pikir Xiao Yan. Beritahu leluhur bela diri, apa yang dia cari ada di klan Roh Es, dan aku, Kaisar Yan, adalah ahli ramuan abadi dan paling baik dalam membangkitkan orang-orang kuat. Baiklah, itu dia. Setelah memikirkannya, dia mengatakannya kata demi kata. Sikap hati-hati itu sepertinya takut menakuti teman barunya. Alam bela diri, Suner tahu. Suner mengangguk ringan, lalu mengedipkan mata indahnya dan menatap Xiao Yan dengan cermat, tapi, saudara Xiao Yan, kamu sepertinya menyembunyikan suatu rahasia dari Suner. Sepertinya begitu Suner tidak dapat diberitahu. Yah, maafkan aku Suner, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu rahasia ini. Itu adalah jenis yang tidak seorang pun bisa mengetahuinya dan hanya aku yang bisa mengetahuinya. Xiao Yan berkata dengan nada meminta maaf sambil memeluk pinggang kecil si cantik. Hehe, bagaimana jika Suner bersikeras untuk mengetahuinya? Suner tiba-tiba mengedipkan mata indahnya dan tersenyum main-main. Kalau begitu, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini, dan segera berkata dengan kejam. Kalau begitu aku hanya bisa mengajak Suner tidur. Pipi cantik Qianying yang anggun berubah menjadi sangat merah dalam sekejap. Si cantik menggigit bibir merahnya yang mengkilat, dan sepasang mata berairnya menatap tajam ke arah kekasih dan suaminya yang dia cintai sampai mati. Ada rasa malu yang tak bisa disembunyikan di matanya, kalau begitu kamu harus datang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aum. Kemudian, auman pelan seperti binatang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan.
Setelah suara kain robek, terdengar suara lembut yang terdengar seperti kesakitan dan kegembiraan. Malam sepertinya telah tiba lebih awal. Keesokan harinya, Penatua tertinggi surgawi dari wilayah api tak berujung diam-diam meninggalkan benua api merah dengan tanda yang diberikan oleh Kaisar Yan, dan langsung pergi ke ujung selatan dari 1000 besar dunia. Xiao Yan diam-diam memasuki keadaan pengasingan. Sudah setahun sejak dia memasuki tahap akhir alam spiritual, yang tertinggi surgawi, dan sudah waktunya untuk melancarkan serangan ke alam abadi. Saat Xiao Yan sedang mengasingkan diri, Yao Chen dan Yao Dan sibuk memimpin sejumlah besar alkemis yang mereka bawa dari aliansi untuk bekerja sama dengan para alkemis yang direkrut oleh domain api tak berujung dari daratan dunia 1000 besar untuk membentuk domain api tak berujung kelompok alkemis. Xiao Xuan sedang sibuk mengadakan pertempuran pertama untuk putra-putra benua di wilayah api tak berujung. Bagaimanapun, wilayah api tak berujung telah didirikan selama 8 bulan, dan kekuasaan benua api merah pada awalnya telah stabil. Sudah waktunya untuk membuka NK untuk memenangkan hati masyarakat wilayah api tak berujung untuk memeriksa kekuatan bawahannya dan memilih bibit yang baik. 2 bulan kemudian, tanah paling selatan, dunia persilatan. Wilayah api tak berujung. Kekuatan super manakah ini? Mengapa kita belum pernah mendengar kekuatan sekuat ini di dunia? Lagi pula, seorang tetua yang dikirim secara acak oleh pihak lain adalah kultivator surgawi spiritual tertinggi tahap akhir. Dia seharusnya tidak menjadi tidak diketahui. Iya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di istana kuno yang tak bernoda dan megah. Orang yang berbicara di aula adalah seorang pemuda kurus. Pemuda ini setampan iblis. Ketampanannya mungkin akan membuat banyak wanita berpenampilan luar biasa iri. Satu-satunya kekurangannya adalah wajah tampan pemuda tersebut selalu penuh dengan rasa dingin, membuat orang merasa jauh dari orang lain dan menyulitkan orang untuk mendekat. Kakak kedua, aku tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di wilayah api tak berujung. Karena mereka sudah ada di sini, kita akan mengetahuinya segera setelah kita melihatnya. Di sebelah pria tampan itu, sosok seperti besi menara segera menjawab. Sosok kokoh ini tingginya hampir 2 meter, raksasa kecil yang hidup, dengan penampilan agak kasar. Selain otot bertanduk seperti naga di lengan telanjangnya, terdapat bekas luka yang sangat ganas. Sosok kokoh itu hanya berdiri di sana, dan kekuatan yang kuat dan ganas diam-diam memenuhi aula, seolah-olah seekor harimau ganas yang tak tertandingi masih hidup. Dunia persilatan kita baru saja terbuka, dan kita relatif tidak dikenal di dunia ini. Karena pihak lain bisa datang ke rumah kita dengan sangat sopan, dia secara alami adalah teman daripada musuh, jadi mari kita undang para tamu. Selesai. Di platform tinggi, sosok berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan profilnya yang setajam pisau. Busurnya terlihat sangat tegas. Ya, Tuan leluhur bela diri. Seorang petugas di luar aula menerima perintah itu dan pergi. Dadada. Setelah beberapa saat, langkah kaki dari jauh ke dekat terdengar jelas di luar aula. Di bawah bimbingan seorang seniman bela diri yang kuat, seorang pria parubaya berjubah misterius dengan aura yang kuat melangkah ke aula. Kudengar para tamu datang dari alam api tak berujung. Sebelum Xie Wuyu bisa memberi hormat, sebuah tawa terdengar dari dalam aula. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam aula, dan melihat sepasang mata hitam yang sangat pekat. Dia segera memukulnya. Boom! Tubuh Xie Wuyu tiba-tiba menegang, dan dia merasakan badai jiwa yang sangat besar tiba-tiba muncul di benaknya, berdengung tanpa henti. Ada perubahan tak berujung di matanya, seolah-olah dia telah melihat reinkarnasi. Namun, Xie Wuyu juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi. Dia kembali normal dalam sekejap mata. Dia membungkuk hormat ke istana dan berkata, "Saya Xie Wuyu, tetua dari domain api tak berujung. Saya telah bertemu dengannya, Tuan leluhur bela diri." Xie Wuyu memikirkan pria ini di dalam hatinya. Penguasa alam bela diri dapat membuat Yang Mulia Kaisar Yan sangat menghargainya. Sungguh luar biasa melihatnya hari ini. Masuk akal jika Yang Mulia bertanya padanya untuk lebih sopan ketika dia berkunjung. "Duduklah." Suara laki-laki yang mantap terdengar dari dalam aula lagi. Di bawah bimbingan seorang seniman bela diri yang kuat, Xie Wuyu duduk dengan mulus. Hanya ketika dia mengangkat kepalanya dia punya waktu untuk melihat penampilan sebenarnya dari orang-orang di istana. Duduk di singgasana hitam di bagian terdalam aula adalah seorang pemuda berjubah hitam yang agak bermartabat.
Di bawah pemuda berjubah hitam, di sisi kiri dan kanan, duduk dua pria dan dua wanita dengan temperamen berbeda. Ini seharusnya adalah penguasa alam bela diri yang diminta oleh Yang Mulia untuk saya temui. Kilatan pemahaman melintas di hati Xie Wuyu. Penatua Wuyu, bisakah kamu memberitahu Lin kekuatan macam apa wilayah api tak berujung ini? Pria berjubah hitam yang duduk di atas tahta berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tuan leluhur bela diri, wilayah api tak berujung kami terletak di ujung utara. Ini adalah kekuatan super yang mendominasi benua api merah. Pemimpin wilayah api adalah Kaisar Yan Xiaoyan. Wuyu ada di sini di bawah kepercayaan Yang Mulia. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Guru Wushu. Setelah mengatakan itu, Xie Wuyu segera mengeluarkan token api merah dari gelang biji sesawi. Benua Qiyan di ujung utara. Benua Qiyan sepertinya adalah salah satu dari 10 benua super di dunia. Untuk bisa menempati benua sebesar ini, nampaknya kekuatan dari domain api tak berujung ini sungguh luar biasa, tidak lemah. Lin Dong berpikir dalam hati. Dia berbalik 100 kali, tetapi gerakan tangannya tidak lambat. Telapak tangannya terentang dengan lembut, dan tanda api merah yang dipegang oleh Xie Wuyu segera menghilang, dan kemudian muncul dengan aneh di telapak tangannya. Hei, leluhur bela diri ini sangat kuat. Xie Wuyu tidak menyadari bagaimana token di tangannya menghilang sama sekali, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setelah mendapatkan token api merah, Lin Dong memainkannya sejenak, terutama saat dia melihat sosok misterius berjubah hitam berdiri di tengah token dengan tangan di belakang punggung, matanya terpaku di sana selama beberapa detik. Sepertinya itu adalah token identitas atau artefak tingkat rendah. Lin Dong, yang memiliki tebakan samar di benaknya, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xie Wuyu. Agar Tuan leluhur bela diri mengetahui bahwa token khusus ini adalah semacam token identitas. Sama seperti Yang Mulia ada di sini secara langsung, ia memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam domain api tak berujung. Xie Wuyu mengangkat tangannya jauh ke dalam kehampaan, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia Kaisar Yan. Oh, alam seni bela diri saya dan alam api tak berujung tidak pernah berpotongan. Saya bertanya-tanya mengapa saudara Xiao memberikan hadiah sebesar itu kepada Lin. Lin Dong menggosok token api merah di tangannya dan menunggu Xie Wu dengan penuh minat membalas. Dia tampaknya memiliki pesona kepribadian yang alami. Bahkan di depan Xie Wuyu, bawahan Kaisar Yan, dia dengan leluasa memanggil Kaisar Yan, saudara Xiao, tetapi Xie Wuyu tidak merasa jijik sama sekali. Saya tidak tahu Wuyu, tapi Yang Mulia memiliki dua kata untuk Wuyu sampaikan kepada Tuan Wushu. Xie Wuyu menggelengkan kepalanya dengan jujur. Tolong beritahu aku. Lin Dong diam-diam duduk tegak. Dia sekarang semakin tertarik pada Kaisar Api Xiaoyan, yang juga orang yang luar biasa. Kalimat pertama, Yang Mulia berkata bahwa apa yang ingin ditemukan oleh Tuan leluhur bela diri ada di klan Roh Es. Xie Wuyu mengulangi kata aslinya kata demi kata. Suku Roh Es. Haha, apa yang bisa kukatakan tentang es? Lin Dong, yang baru saja hendak memamerkan senyumannya, tiba-tiba melihat wajahnya, diam-diam menekan semua emosi di wajahnya, dan berkata dengan halus suara, lalu kalimat kedua. Kalimat kedua, Yang Mulia berkata bahwa dia adalah ahli ramuan abadi yang hebat dan paling baik dalam membangkitkan orang kuat. Boom! Begitu dia selesai berbicara, momentum agung seperti naga yang marah tiba-tiba muncul dari singgasananya, dan kemudian mengunci Xie Wuyu dengan erat, menekannya di kursi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang Kaisar Yan ketahui? Pria berjubah hitam yang duduk di singgasana hitam itu tiba-tiba berdiri. Tidak ada emosi atau kemarahan di wajahnya yang tegas seperti pisau. Desir, desir, desir. Kedua pria dan dua wanita dengan temperamen berbeda yang duduk di bawah leluhur bela diri tidak berbicara. Mereka hanya berdiri dengan wajah cemberut wilayah kebakaran apa yang Tuhan katakan. Xie Wuyu, yang mengalami kesulitan bernapas, membuka mulutnya dengan susah payah, bibirnya bergerak sedikit, aku tidak tahu. Bas. Tekanan mengerikan yang memenuhi seluruh aula menghilang dengan tenang. Ini Lin Menglang, di sini untuk mengantar tamu kita. Suara kegembiraan atau kemarahan yang tidak diketahui datang dari bagian terdalam aula. Penatua Wuyu, tolong. Seorang prajurit tertinggi bumi yang kuat di dunia persilatan melangkah maju dan memberi hormat. Gulu, Xie Wuyu, yang pakaiannya sedikit basah, menelan ludah dalam diam dan mengikuti petugas keluar dari aula dengan wajah pucat. Saat itu,
Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Selama Tuan leluhur bela diri mengambil tindakan, Xie Wuyu pasti akan mati. Perasaan ini seperti dia menghadapi yang mulia. Kultivasi tidak pernah menjadi standar kaku untuk mengukur kekuatan tempur. Saudaraku, Kaisar Yan dari alam api tak berujung jelas mengetahui sesuatu. Mengapa kita tidak menahan orang itu untuk ditanyai dengan hati-hati? Orang yang berbicara adalah seorang gadis berpakaian hitam, dengan penampilan cantik dan anggun, tapi itu ada sedikit keagungan dan dingin di matanya yang cantik. Apa yang diketahui Kaisar Yan tidak berarti bahwa orang-orang di bawahnya juga mengetahui sesuatu. Selain itu, fakta bahwa dia dapat menyampaikan berita berarti bahwa dia adalah teman dan bukan musuh. Mengapa kita harus menahan bawahannya? Berulang kali duduk di singgasana. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Tapi, gadis berpakaian hitam hendak mengatakan sesuatu, tapi Lindong jatuh ke dalam ingatan yang tidak normal. Di depan matanya, sosok cantik yang dihantui oleh mimpinya tampak muncul. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan wajahnya yang cantik ditutupi dengan senyuman licik dan menawan. Kuncir kudanya yang hitam dan ramping menari-nari dengan gaya yang hidup dan mengharukan, seperti ketika mereka berdua pertama kali bertemu di banyak sekte Dao itu, tahun yang lalu. Itu benar, karena Huan-Huan kamu adalah Raja Es, lalu mengapa kamu tidak bisa berasal dari suku Roh Es? Semuanya cocok." Melihat gadis berekor kuda yang diam-diam muncul, wajah tegas Lindong menunjukkan ekspresi sukacita. "Lindong, Lindong." Suara wanita yang dingin tiba-tiba datang, menghancurkan bayangan gadis berekor kuda di depan Lindong, dan menarik Lindong menjauh dari ilusi itu. Kepalanya kebingungan. Dia adalah wanita cantik luar biasa berpakaian putih, dengan wajah memikat. Temperamennya yang dingin seperti teratai salju, yang membuat orang merasa malu. "Lindong, kenapa kamu menangis?" Wanita cantik itu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dengan sedikit kesusahan, dan perlahan menyeka air mata yang mengalir di pipi Lindong. "Kingsu, aku ingin pergi ke klan Roh Es, dan aku ingin menemukan Huan-Huan." Lindong berkata sambil melamun sambil menatap wanita cantik di depannya dengan fokus yang agak kabur. "Oke, aku akan pergi bersamamu, dan kita akan pergi mencari Huan-Huan bersama-sama." Wanita cantik itu tidak ragu sama sekali, memegang tangan kasar suaminya dan mengangguk ringan. "Terima kasih, Kingsu, terima kasih." Saat berikutnya, Lindong mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang ramping wanita cantik itu, bergumam pelan di pinggang istrinya. Dua pria dan satu wanita yang tersisa di aula saling memandang dengan ekspresi rumit pada pasangan yang berpelukan di atas tahta. Suatu hari, Penatua Wuyu dari wilayah api tak berujung tiba-tiba mengunjungi alam bela diri di ujung selatan. Pada hari yang sama, Lindong, penguasa dunia bela diri, dan keempat temannya diam-diam meninggalkan dunia bela diri yang baru didirikan dan langsung menuju suku Roh Es, suku kuno besar di dunia. Sebulan kemudian, sebuah berita mengejutkan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Uzu, penguasa alam bela diri di ujung selatan, tiba-tiba mengunjungi suku Roh Es dan ingin menggunakan artefak suci suku Roh Es, prasasti Roh Es, untuk membangkitkan istrinya, tetapi suku Roh Es menolak. Bahkan leluhur suku Roh Es, yang merupakan penguasa tertinggi di alam spiritual akhir, mengundang 3 teman dari tingkat yang sama, lelaki tua iblis salju, penguasa naga, dan kaisar perang, untuk datang dan membantu, dengan niat mengusir leluhur marsial dengan paksa. Leluhur bela diri Lindong hanyalah seorang pemimpin surgawi yang berada pada tahap spiritual akhir, namun dia masih memutuskan untuk menyerang klan Roh Es sendirian. Pertama, dia melukai leluhur suku Roh Es dengan parah, dan kemudian dia bertarung sendirian melawannya 3 penguasa surgawi termasuk kaisar perang. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan 2 makhluk tertinggi surgawi, manusia tua iblis salju dan Raja Naga, dipukuli begitu keras hingga mereka melarikan diri dalam kebingungan. Dan karena kaisar perang mendambakan hantu istrinya, dia diburu oleh leluhur bela diri yang marah selama sebulan penuh sebelum dia menyerah. Anggota klan Roh Es, yang telah dipukuli sampai kehilangan kesabaran oleh leluhur bela diri, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat leluhur bela diri mengambil hantu istrinya dari artefak suci klan mereka, prasasti Roh Es, dan kemudian melayang pergi. Meskipun kekuatan klan Roh Es telah menurun dalam beberapa tahun terakhir,
dan tidak sebaik 5 suku kuno seperti klan Mokogu yang memiliki kekuatan produk suci untuk menekannya. Itu juga merupakan merek lama yang telah berlalu, turun di dunia selama ratusan ribu tahun. Salah satu klan kuno, bisa dikatakan terkenal dan mendalam. Ras kuno seperti itu dikalahkan dengan sendirinya oleh kekuatan baru yang tidak diketahui. Nenek moyang klan, Bingling, dan 3 teman tertinggi surgawi yang dia undang untuk membantunya bahkan lebih kuat oleh leluhur bela diri Lindong. Anda harus tahu bahwa keempat leluhur Bingling semuanya adalah veteran tertinggi surgawi tingkat spiritual tingkat akhir. Meskipun leluhur bela diri Lindong adalah yang tertinggi surgawi tingkat spiritual akhir, dia baru saja melangkah ke dalamnya dari 4, dia benar-benar dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa Lindong menjadi terkenal dengan menginjak ras kuno suku Roes, dan menginjak leluhur Roes dan 4 dewa surgawi lainnya untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran di seluruh dunia. Anekdot eksplosif ini menyebar ke seluruh dunia selama beberapa bulan, dan kemudian popularitasnya perlahan menurun. Dan karena kejadian ini, reputasi suku Roes yang sudah terpuruk semakin anjlok, dan diejek oleh banyak kekuatan di dunia. Hal ini benar-benar merangsang banyak pemimpin senior suku Roes, dan perubahan terjadi secara diam. Diam untuk penatua Xie Wuyu masih tenggelam dalam perjalanannya. Bergegas dari alam persilatan di ujung selatan kembali ke alam api tak berujung di ujung utara sama dengan melintasi seluruh dunia. Bahkan jika Xie Wuyu Gui adalah kekuatan tertinggi surga, dibutuhkan setidaknya 2 orang untuk bergegas tanpa henti. Berbulan-bulan. Ketika dia mendengar berita bahwa Wu Zu Lindong sendirian menyerbu klan Roes, dia tertegun untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Xie Wuyu bergumam dengan putus asa, apa arti mendalam dari 2 kalimat yang diminta oleh Yang Mulia Kaisar Yan untuk saya sampaikan kepada leluhur bela diri. Bagaimana kalimat tersebut dapat menginspirasi leluhur bela diri untuk melakukan hal berbahaya seperti itu? Dan ini leluhur bela diri juga orang yang kejam. Lupakan saja. Ini bukanlah sesuatu yang harus dipedulikan oleh sesepuh seperti saya. Saya harus segera kembali ke istana Yandi sesegera mungkin untuk menyampaikan berita mengejutkan ini kepada Yang Mulia. Kepalanya dan terjun ke tempat yang jauh lagi. Dalam jarak formasi spiritual teleportasi, sebulan kemudian, Xie Wuyu, setelah menyelesaikan misinya, bergegas kembali ke istana Yandi untuk melanjutkan hidupnya. Dan tamu tak terduga di sepanjang jalan mengikuti Xie Wuyu dan datang ke wilayah api tak berujung. Lindong, penguasa alam bela diri, membawa token api merah untuk diam-diam mengunjungi Kaisar Yan dari wilayah api tak berujung. Sebagai salah satu simpanan di wilayah api tak berujung, Suner sudah menebak dari beberapa kata suaminya bahwa dia sengaja memikat marsial leluhur ke sini, dan dikombinasikan dengan cerita yang telah beredar luas di dunia beberapa waktu lalu, marsial leluhur Lindong menyerbu es sendirian. Berita ledakan tentang perlombaan roh, saya segera memahaminya. Pertama, dia memamerkan sikap anggun nyonya alam api tak berujung dan menghibur Wu Zu dan kelompoknya untuk tetap tinggal terlebih dahulu. Kemudian, dia bergegas keluar ruang rahasia tempat Xiao Yan mundur dan mencoba menghubungi suaminya menggunakan metode rahasia. Boom! Pintu batu tertutup dari ruang rahasia tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda tampan dengan tatapan ilahi keluar dari ruangan tanpa tergesa-gesa. Suner, sudah berapa lama aku mengasingkan diri? Lebih dari 4 bulan, Xiao bisakah saudara Yan memasuki alam keabadian? Suner memegang handuk basah dan panas dengan sepasang catkin seperti batu giok dan mengusap pipi suaminya dengan lembut. Yah, kita masih sedikit kekurangannya. Kita baru mengambil setengah langkah, dan mungkin perlu waktu lebih lama. Alam penguasa surgawi kelas 3 benar-benar salah satu yang terbaik, dan itu sangat bagus, sulit, aku ceroboh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, pipinya tapi dia tidak merasa banyak penyesalan. Lagi pula, baginya, alam keabadian hanyalah perbedaan antara memasuki alam keabadian 2 hari sebelumnya dan memasuki 2 hari sebelumnya, beberapa hari kemudian, yang tidak terlalu berarti. Suner menggunakan metode rahasia untuk segera membangunkanku. Tapi apa yang penting? Xiao Yan meraih tangan giok istrinya yang sedang mengerjakan wajahnya. 2 hal. Hal pertama adalah 2 bulan lalu Wu Zu Lindong menyerbu klan Roes sendirian, menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Hal kedua adalah Wu Zu Lindong datang dengan tanda api merah untukmu memberi. Aku mencarimu, aku di istana sekarang. Melihat suaminya memegang tangannya yang lembut,
Suner hanya meletakkan kepalanya di dada suaminya dan diam-diam mendengarkan detak jantung kuat pria itu, bahkan bersamanya Xiaoyan. Kakaknya baru berpisah selama lebih dari 4 bulan, tapi dia masih sangat merindukannya. Lin Dong, teman lama, ini akhirnya tiba. Senyum muncul di mata Xiaoyan, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada sosok cantik di pelukannya, "Suner, pergi dan beritahu saudara Lin untuk datang ke aula utama untuk menemuiku. Aku akan mandi dan berganti pakaian." Oke, Suner mengangguk ringan dan meletakkan lengan gioknya di dada suaminya sebelum bangun. Plop, segera, Suner menemukan bahwa dia tiba-tiba ditarik kembali ke pelukan suaminya dengan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian kekuatan di sekitar pinggangnya menegang. Bukankah kakak Xiaoyan meminta Suner untuk mengundang leluhur bela diri kemari? Setelah menangis manis, Suner segera mengetahui siapa yang menyebabkan masalah dan memutar matanya ke arah Xiaoyan dengan marah. Tidak, biarkan orang lain mengurus hal-hal kecil seperti mempekerjakan seseorang. Suner akan menemani suamiku mandi. Xiaoyan merangkul pinggang ramping si cantik, mengedipkan mata dan tersenyum. Tubuh halus di pelukannya tiba-tiba menjadi lemas seperti air. Setelah beberapa saat, gumaman seperti nyamuk terdengar dari pelukannya. Oke. Istana Yandi, kompleks istana megah ini adalah bangunan landmark di wilayah api tak berujung adalah gedung tertinggi di kota Yandi, juga merupakan pusat kekuasaan Kaisar Yan Cheng dan bahkan seluruh wilayah kebakaran tak berujung. Desainnya berasal dari gambar desain istana Yandi yang dilarikan oleh seorang tetua tertinggi surgawi yang datang untuk membantu dari klan naga sejati dalam semalam. Seperti yang kita ketahui bersama, umur klan dunia roh lebih panjang, dan klan naga sejati, sebagai ras monster super, memiliki umur yang lebih panjang lagi. Oleh karena itu, selain berlatih, mereka akan selalu menemukan pekerjaan sampingan untuk diri mereka sendiri selama tahun-tahun mereka yang panjang. Hanya saja sebagian besar orang kuat dari klan naga sejati akan secara bersamaan berlatih sebagai master formasi spiritual, ahli pengobatan spiritual, atau ahli senjata spiritual sangat kuat. Dia juga berlatih sebagai arsitek. Nah, beruntungnya penatua naga sejati yang telah hidup puluhan ribu tahun ini memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang arsitektur, sehingga ia dapat mendesain istana Yandi yang dipuji oleh seluruh wilayah api tak berujung. Mengambil gambar desain yang telah dikeluarkan oleh penatua naga sejati dalam semalam, dua sosok ahli tertinggi surgawi bekerja bersama dan menghabiskan 7 hari 7 malam untuk mereplikasi istana megah ini secara utuh di pusat kota Yandi Kaisar sebagai hadiah ucapan selamat atas penobatan Kaisar Yan. 1 bulan kemudian, benua api merah sepenuhnya bersatu, dan para penguasa asli serta orang-orang kuat di benua api merah berkumpul di kota Yandi untuk menyaksikan pembukaan resmi wilayah api tak berujung. Ketika mereka melihat istana megah yang dirancang dengan indah yang seolah-olah muncul dalam semalam di pusat kota besar, mereka langsung terkejut tak terkira. Setelah upacara, Yang Mulia Kaisar Yan juga sangat senang. Untuk memuji sesepuh naga sejati ini atas kontribusinya pada domain api tak berujung, Yang Mulia Kaisar Yan segera memberinya ramuan spiritual tingkat tinggi. Penatua naga sejati yang menerima hadiah juga sangat senang dan tinggal di alam api tak berujung. Ini adalah rumahnya. Dia tidak hanya dapat memainkan bakatnya secara penuh, tetapi dia juga dapat menerima hadiah ini bagus. Memikirkan orang-orang tua di klan yang selalu suka menertawakan status mereka sebagai arsitek, tempat ini hanyalah tempat suci. Oke. Wilayah kebakaran tak berujung baru saja didirikan, dan ada kebutuhan mendesak untuk membangun sejumlah besar bangunan fungsional di berbagai tempat. Saat itulah dibutuhkan seorang arsitek ahli untuk mengambil alih. Jadi kedua pihak segera cocok, dan kepala naga sejati segera menjabat sebagai tetua tamu di wilayah api tak berujung. Di luar awan tebal istana Yandi terdapat rooftop dengan pemandangan luas, ada beberapa sosok yang berdiri di rooftop. Melihat ke bawah, seluruh kota termasuk dalam bidang pandang. Wow, istana Yandi di alam api tak berujung jauh lebih megah dan megah daripada istana janji di alam seni bela diri saya. Lin Qingtan memuji istana menjulang tinggi tempat mereka berada setelah melihatnya beberapa saat. Kudengar istana Yandi ini dirancang oleh seorang arsitek yang disewa khusus dari klan naga sejati oleh wilayah api tak berujung. Ini tentu lebih baik daripada istana janji yang kita bangun dengan tergesa-gesa. Ketika dunia persilatan kita tumbuh lebih kuat di masa depan, itu tidak akan terjadi, sudah terlambat untuk merancang yang lain. Orang yang menjawab adalah seorang pemuda tampan di samping Lin Qingtan. Dia adalah Lin Diao,
penguasa kedua dunia bela diri dan saudara angkat dari leluhur bela diri Lindong. Tetapi apakah kamu hanya memperhatikan keagungan istana Kaisar Yan, tetapi tidak melihat kekuatan wilayah api tak berujung? Sejak kita memasuki benua ini, aku diam-diam telah mengumpulkan banyak informasi pasti tentang wilayah api tak berujung, tapi aku telah menemukan sebuah banyak informasi tentang hal itu. Tidak ada yang menarik minatku. Selain Kaisar Yan, penguasa wilayah api tak berujung, ada juga banyak orang kuat terkenal di wilayah api tak berujung, seperti 4 penguasa binatang dan 9 kaisar. Ada juga banyak pemimpin surgawi yang belum diberi gelar. Di antara mereka, kekuatan kaisar api tidak diketahui, dan 9 kaisar mungkin memiliki kekuatan yang serupa dengan kita berempat dan 6 raja. 4 master binatang, jika tebakanku benar, mereka semua pasti abadi, dan mereka tidak baru saja memasuki dunia abadi. Ada lebih dari 1000 pembangkit tenaga listrik tertinggi di sana, dan ada pasukan elit di segala penjuru, master formasi pertempuran tingkat dan master formasi pertempuran tingkat 1 juta. Master formasi perang. Dapat dikatakan bahwa meskipun alam api tak berujung ini adalah kekuatan baru seperti milik kita, ia lebih kuat dari kita dalam segala aspek. Kata Lin Diao, mengingat apa yang dia lihat sepanjang jalan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.